الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, para pendengar roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian ilmu usulil bid'ah dan kita masuk kepada fasal yang ke-8, yaitu mengenai pembahasan bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Telah kita pelajari dahulu bahwa yang namanya bid'ah itu semuanya sesat. Tidak ada istilah bid'ah hasanah, karena bid'ah hasanah itu sendiri ya akhi tidak mempunyai definisi yang jelas. Hasanah menurut siapa? Karena yang namanya kebaikan itu adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik, dan keburukan itu yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya buruk, bukan menurut kacamata masing-masing. Sebab ya Fir'aun sendiri menganggap perbuatannya baik. Kalaulah kebaikan itu menurut kacamata masing-masing, tentu akan hancurlah agama ini. Bid'ah yang sesat ini dibagi-bagi lagi oleh para ulama dari sisi macam-macamnya. Dari sisi asal muasalnya, bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu ada al-bid'ah al-haqiqiyah dan ada bid'ah idhafiyah. Yang dua-duanya sesat. Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bid'ah hakikiyah. Kata beliau, "Innal bid'atal haqiqiyah hiya allati lam yadulla 'alaiha dalilun syar'iyyun la min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala istidlalin mu'tabarin 'inda ahli al-'ilmi la fil jumlah wala fit tafsil." Kata beliau, yang namanya bid'ah hakikiyah yaitu yang tidak ditunjukkan oleh dalil syariat, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah atau dari ijma'. Tidak juga pendalilan yang diterima oleh para ulama, baik secara global maupun secara rinci. Jadi bid'ah hakikiyah itu apa? Itu suatu ibadah yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil syariat dari Al-Quran, Sunnah atau ijma'. Tidak pula pendalilan yang diterima oleh para ulama. Perhatikan, pendalilan yang tidak diterima oleh para ulama, karena terkadang ada orang yang berdalil dengan hadis. Ternyata dari sisi pendalilannya cacat, dalam artian tidak benar. Seringkali kita berikan contoh-contoh. Orang-orang yang berdalil dengan dalil, ternyata dalil tersebut tidak ada satupun para sahabat, para ulama yang memahami demikian. Sudah kita berikan contoh mengenai pendalilan orang-orang liberal yang membolehkan plural, katanya agama semua itu sama, dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu, sampai akhirnya. Dalilnya jelas sahih dari Al-Quran, tapi pendalilannya yang tidak benar. Sebab ayat itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa seluruh semua agama sama. Kenapa? Karena ayat yang lainnya menunjukkan akan kafirnya Yahudi dan Nasrani, dan Rasulullah SAW sendiri tegas bahwa Yahudi dan Nasrani yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah pasti ia masuk ke dalam api neraka. Ini. Jadi bid'ah yang hakiki itu adalah yang tidak ditunjukkan sama sekali oleh dalil-dalil syariat. Tidak dari Al-Quran, tidak dari Sunnah, tidak dari kesepakatan para ulama, tidak pula pendalilan yang diterima oleh para ahli ulama. Baik secara global maupun secara rinci. Kata beliau, walidzalika summiyat bid'ah lianna syai'un mukhtara'un ala ghairi mithalin sabiqin. Makanya itu disebut bid'ah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Wa in kana al-mubtadi'u ya'ba an yunsaba ilaihi al-khuruj 'ani syar'i. Walaupun, kata beliau, orang yang melakukan bid'ah tadi enggak mau dinisbatkan bahwa ia keluar dari syariat. Tentu kalau misalnya kita berkata kepada orang tersebut, kamu sudah keluar dari syariat, apa? Pasti dia akan marah. Padahal setelah kita periksa,
Setelah kita lihat, ternyata tidak sama sekali ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari ijma ataupun pendalilan yang dianggap oleh para ulama. Bagaimana ia akan mau dinisbatkan keluar dari agama, dari syariat? Idh huwa mudda'in annahu dakhilun bimastumbitu tahta muqtadal adillah. Sementara dia mengklaim bahwa dia sudah beristimbat, ya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil, katanya. Saya juga punya dalil, Mas. Ya, ini dalilnya. Akan tetapi ternyata setelah diperiksa, ya, lakinna tilka da'wa ghairu sahihah. Ternyata pendalilannya, klaimnya tersebut tidaklah benar. Terkadang ada orang, ya, menganggap dia di atas dalil. Ternyata bukan dalil. Iya, sahih. Ternyata bukan dalil yang bisa dijadikan hujah bagi dia. Telah kita bahas pada pembahasan kemarin, ikhwatal Islam, ya, ada orang berhujah dengan dalil yang sifatnya umum, tapi kemudian dibawakan kepada perbuatan dia yang sifatnya khusus, padahal dalil itu tidak menunjukkan kepada hal itu. Ya, ada orang yang mengatakan misalnya, ayo kita sholat, ya, rawatib berjamaah, karena Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Akhirnya apa yang terjadi, dia anggap itu dalil bolehnya sholat rawatib berjamaah, bolehnya sholat duha berjamaah, bolehnya sholat tahiyat masjid berjamaah. Kita katakan ini adalah dalil yang alil, ya, yang berpenyakit. Kenapa? Hadisnya sahih tapi pendalilan dan pemahamannya tidak benar. Itu kan dia menganggap bahwa dia di atas dalil, saya punya dalil, Mas, tapi ternyata pendalilannya tidak benar. Sebab tidak pernah kita ketahui praktek dari Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in juga para ulama setelahnya. Kalau mereka sholat tahiyat masjid itu berjamaah, tidak ada sama sekali. Nah, ini ikhwatul Islam, ini namanya pendalilan yang berpenyakit. Maka dari itulah terkadang orang yang berbuat bid'ah begitu, dia menganggap saya juga punya dalil, katanya. Mengklaim dia juga hasil istimbat dari apa yang ditunjukkan oleh dalil. Ternyata setelah dinilai dengan kacamata syariat dan kaidah-kaidah agama ini, pendalilannya tersebut, ya, berpenyakit, bahkan tidak benar. Ikhwatul Islam. Nah, ini bid'ah hakikiyah. Artinya yang sama sekali tidak ada asal usulnya dari syariat. Tidak sama sekali ada asal usulnya dari syariat kita ini. Nah, seperti apa, ya akhi? Banyak sekali, ya, di masyarakat kita yang sifatnya bid'ah hakikiyah. Al-Imam Al-Maqrizi berkata bahwa perayaan seperti perayaan kelahiran Rasulullah itu baru muncul pada tahun 362 Hijriah. Yang mengadakan pertama kali adalah dari kalangan Banu Fatimiyah, Banu Ubaid Al-Qaddah. Mereka adalah Syiah yang ekstrim. Itu tidak pernah ada di zaman imam yang 4 atau di zaman sebelumnya, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti itu baru diada-adakan. Demikian pula di antara azan dan qomat, terkadang kita lihat di masjid-masjid begitu ramai menyanyikan berbagai macam nyanyian-nyanyian, baik sebelum azan maupun setelah azan. Dan itu baru muncul pada tahun 700-an Hijriah, yang diadakan oleh salah seorang ahli ibadah di kota Damaskus pada waktu itu, yang kemudian pada waktu itu hanya dikhususkan hari Jumat sebelum sholat Jumat, tapi kemudian menjadi sebuah kebiasaan setiap kali mau azan. Dan banyak lagi, akhi, kalau kita hitung satu-satu terlalu banyak. Sebatas mengingatkan, mungkin orang, ya, berpendapat begini, ya, dari dulu orang tua saya saja nggak pernah ada yang mengingkari kok. Ya, kiai-kiai dahulu saya juga ada yang mengingkari. Tentu kalau perkataan demikian, harusnya kita berpikir, ya, bapak kita, kiai kita, nenek kita, kakek kita itu hidup tahun berapa? Ya, sementara para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama imam yang 4 itu duluan mana? Kalau masalah duluan, ya duluan mereka, gitu kan. Kok anehnya di zaman sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in, imam 4 pun tidak ada yang melakukan. Baru ada pada zaman nenek moyang kita, misalnya nenek-nenek kita. Ya, kalau masalah seperti itu kita tentu akan berpikir, dan harusnya kita juga berpikir, ya, apakah mungkin nenek-nenek kita lebih tahu dari para sahabat, dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, daripada para imam yang 4 yang telah mendahului kita semuanya. Mereka hidup jadi awal-awal zaman Islam.
Nah, ini ikhwatul Islam sebagai sebuah bahan atau wacana pemikiran kita. Nah, ini disebut dengan bid'ah hakikiyah. Ada lagi yang disebut dengan bid'atun idhafiyatun. Apa itu bid'ah idhafiyah? Dikata al-Imam Syatibi, fahiya allati laha syaibatan. Ia mempunyai dua cabang. Ihdahuma, cabang yang pertama dari satu sisi, laha minal adillati muta'allaqun. Dia punya dalil yang bisa dijadikan gantungan. Ya, artinya ada asalnya dari syariat dari satu sisi. Wal ukhra, dari sisi lain, laisa laha muta'allaqun, ternyata tidak ada dalil yang bisa dijadikan gantungan. Ya, artinya tidak ada asalnya. Ya, mungkin kalau kita bisa jelaskan lebih jelas lagi bahwa bid'ah idhofiyah itu ya dari sisi mempunyai asal dari syariat cuman ditambah-tambah. Nah, karena Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa ya kita ini harus sesuai dengan Rasulullah, ya bukan hanya dari sisi asal pensyariatannya saja, juga harus sesuai dalam 6 perkara. Ya, yang pertama apa? Harus sesuai dari sisi waktunya. Yang kedua, harus sesuai dari sisi tempatnya. Yang ketiga, harus sesuai dari sisi jumlahnya. Yang keempat, ya harus sesuai dari sisi tata cara atau sifatnya. Yang kelima, harus sesuai dari sisi sebabnya. Dan yang keenam, ya harus sesuai dari sisi jenisnya. Ini 5 perkara yang sering kali saya ulangi. 6 ya. Harus sesuai dari sisi waktunya. Yang namanya haji ya, telah Rasulullah SAW, telah Allah dan Rasulnya tentukan bahwa yang namanya haji itu waktunya di bulan haji, yaitu di bulan Dzulhijjah, di mana dimulai tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 ya hari Arafah, tanggal 10 kemudian lempar jumroh ya, dan ibadah lainnya di situ. Setelah itu tanggal 11, 12 ya, sampai 13 itu acara mabit di Mina. Kalau misalnya waktunya tidak tepat, ada orang berhaji ya sebelum tanggal 8, maka tidak sah. Yang kedua, tempatnya juga harus sesuai dengan syariat. Ya, yang namanya haji itu ya akhi, yang namanya wukuf di Arafah itu di Arafah. Kalau ada orang wukufnya bukan di Arafah, maka tidak sah hajinya. Demikian pula ikhwatul Islam, jumlahnya juga harus sesuai dengan syariat. Ya, Rasulullah SAW mensyariatkan, ya kalau kita ini setelah salat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau ternyata ada orang berpikir, wah 33 kali kayaknya sedikit ini, saya mau nambah 330 kali. Ya, jadi subhanallahnya 330 kali, alhamdulillah 330 kali, Allahu Akbar 330 kali, jadi 990, ditambah la ilaha illallah 10 kali. Kita katakan ini bid'ah. Kenapa? Karena jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW jelaskan. Kalau orang tersebut berkata, tapi ini kan bagus, ya masa orang nggak boleh berzikir sih? Kata siapa nggak boleh berzikir? Ya, Rasulullah SAW yang mensyariatkan kita dengan jumlah seperti itu. Ya, jangan ditambah-tambah. Apakah kau lebih tahu dari Rasulullah SAW dalam masalah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, subhanallah. Ya, ikhwatal Islam. Demikian pula dari sisi tata caranya juga harus sama. Yang namanya salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau ada orang yang mulai dengan salam, diakhiri dengan takbiratul ihram, yang enggak sah. Caranya yang salah. Tata cara atau sifat perbuatan itu pun harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau mengucapkan la ilaha illallah dengan khusyuk dan ya dengan penuh ketundukan kepada Allah. Tapi kemudian ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan muter-muter kepala. Mana dalilnya? Cara seperti itu dari Rasulullah SAW. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, ya dengan diputar-putar kepalanya. Ikhwatal Islam, seperti ini tentu cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima ya akhi, sebabnya juga harus sama.
Kalau ada orang ya bersin, aji, alhamdulillah, ya sahih. Itu ada dalilnya dari syariat. Maka kalau misalnya ada orang bikin sebab sendiri, ada orang terap, bersendawa, langsung dia ucapkan alhamdulillah. Kita katakan apa ada dalilnya? Ya kalau orang sambil setelah bersendawa itu mengucapkan ya alhamdulillah. Kalau dikatakan tapi kan ini nikmat dan kita harus mengucapkan alhamdulillah ketika dikasih nikmat. Kita katakan betul itu nikmat, tapi masalahnya pengucapan alhamdulillah itu sendiri itu adalah ya kalau dikatakan itu adalah sebuah dalil atau sebuah doa setelah bersendawa butuh pendalilan dari syariat kita. Sekarang ya kalaulah itu baik dan merupakan doa setelah bersendawa, mana dalilnya dari Rasulullah SAW? Kok Rasulullah tidak melakukannya? Kok para sahabat tidak melakukannya? Tahu-tahu kita mengklaim bahwa itu nikmat, kemudian ya sok benar kita katakan, oh itu kan bagus. Apakah bagus itu menurut anda yang bagus atau menurut Allah dan Rasulnya bagus? Ya akhi, siapa anda? Apakah anda pembuat syariat? Ya subhanallah. Nah ini ikhwatal Islam, para pendengar roja yang berbahagia. Jangan kita bikin sebab sendiri. Ada orang habis kentut, alhamdulillah jadi doa. Ya, terkadang kita tidak terasa ya, kecuali mungkin kalau misalnya kita ini nggak bisa kentut 3 bulan ya, 3 bulan kita nggak bisa kentut, susah mau kentut. Akhirnya suatu ketika kita kentut, ya alhamdulillah, akhirnya bisa kentut. Tidak mengapa, karena kita tidak meyakini itu doa habis kentut, ya, tapi sebagai sebuah kenikmatan sahih. Adapun kemudian merutinkan setelah kentut alhamdulillah atau setelah terap ya setelah ya bersendawa alhamdulillah, mana dalilnya? Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Masalah pensyariatan jangan dan tidak boleh dicerahkan kepada akal manusia dan penganggapan baik manusia. Tapi pensyariatan itu hak tunggal bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenisnya juga harus sesuai dengan syariat, akhi. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menentukan bahwa yang namanya hewan kurban itu adalah bahimatul an'am, dan yang disebut dengan bahimatul an'am itu 3, unta, sapi dan kambing. Kalau ternyata ada orang yang jenisnya beda, ya saya mau berkorban ayam berapa ekor, 100 ekor, kita katakan tidak sah. Ya, kalau ada orang berkata, wah saya mau berkorban jerapah, ya jerapah kan lebih gede dagingnya, kayaknya pahalanya lebih gede nih, nggak bisa. Ya kita katakan, ya tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah, Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan demikian. Jenisnya harus sama. Nah kalau ternyata salah satu dari 6 ini berbeda, akhi, ya, ibadah tersebut caranya tidak benar, atau dari sisi waktunya tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, atau tempatnya tidak sesuai dengan syariat, atau jumlahnya bikin-bikin sendiri dengan jumlah yang tidak pernah ditentukan oleh syariat, ya, atau sebabnya atau sifat tata caranya juga bikin-bikin sendiri, nggak pernah diajarkan oleh syariat kita yang mulia, atau sebab atau bikin sebab sendiri yang tidak pernah ada sebab yang disyariatkan dalam Islam, atau membuat jenis sendiri, maka ini disebut dengan bid'ah idhafiyah, sesat, ikhwatal Islam. Sebuah contoh, akhi, dari praktik ini semua adalah di zaman Rasulullah ternyata telah terjadi. Hadis yang sering kali juga kita bawakan. Hadis itu diriwayatkan oleh Muslim, ya, bahwa ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sih bertanya kepada istri-istri Rasul bagaimana sih ibadah Rasulullah itu. Fa akhbaruhum, maka mereka pun mengabarkan kepada 3 orang ini bagaimana ibadah Rasulullah. Fa ka'annahum taqaluha, tapi ternyata mereka menganggap kok ya ringan sekali ibadah Rasulullah itu, kok ya enteng sekali ibadah Rasulullah. Maka salah seorang dari mereka berkata begini, aina nahnu min Rasulillah, ya di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah? Ya, faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalau Rasul kan sudah diampuni dosanya yang dahulu maupun sekarang. Rasul sudah dijamin surga, kita enggak.
Akhirnya yang satu berkata, saya mau sholat malam semalam suntuk, enggak bobok-bobok, enggak tidur-tidur. Ya setiap malam enggak mau tidur, sholat aja. Yang satu lagi berkata, saya mau puasa terus menerus. Yang satu lagi berkata, saya enggak mau nikah sama wanita, saya mau khusus ibadah saja. Masya Allah. Apa yang terjadi? Fabalagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang melakukan begini dan begitu? Kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Mereka berkata, betul wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa dari kalian. Walakinni asumu wa uftir. Tapi saya ini berpuasa, saya juga berbuka. Ya. Wa usalli wa arqud, saya pun salat, saya pun tidur malam. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyukai ya sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Subhanallah. Yang satu ingin sholat malam. Sholat malam itu ada asalnya dari syariat, akhi. Kalau anda ditanya, bagus nggak sholat malam? Oh bagus, sahih, bagus. Yang satu ingin puasa, yang namanya puasa itu ada dalilnya dari syariat. Ya, bagus sholat yang namanya puasa itu. Yang satu lagi ingin ibadah, ibadah itu bagus, tapi caranya dengan apa? Nggak mau nikah. Maka Rasulullah SAW mengingkari, bukan mengingkari sholat malamnya, bukan mengingkari puasanya, bukan mengingkari ibadahnya, tapi yang diingkari oleh Rasulullah di sini tata caranya. Ya, Rasulullah bersabda, saya berpuasa, saya pun juga berbuka. Artinya puasa dengan cara terus-menerus itu di syariat siapa? Ya, saya sholat, saya pun tidur. Ya, tidur sholat malam terus menerus tanpa ada tidur-tidurnya setiap malam, demikian itu syariat siapa? Rasulullah tidak pernah melakukan demikian. Ya, kemudian juga enggak mau nikah dengan tidak mau menikah, itu juga bukan syariat Rasulullah. Makanya Rasulullah menegur mereka, akhi, dan mengingatkan, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini akhal Islam. Sebuah contoh praktek yang jelas, yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di zaman Rasul pun ya ada kejadian lain yang menunjukkan kepada hal itu. Pernah dalam hadis yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada seorang laki-laki, dia bernazar mau puasa sambil berdiri di bawah ya matahari yang terik dan tidak berbicara dan tidak berteduh. Berdiri terus diam, tidak berbicara dan tidak mau berteduh. Ya, sambil puasa. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, sedang apa orang itu? Dilaporkanlah kepada Rasulullah bahwa dia begini dan begitu. Kata Rasulullah, muruh, ya falyajlis wal yastadhil wal yatakallam wal yutimma shaumah. Kata Rasulullah, perintahkan orang itu supaya dia duduk dan berteduh dan berbicara, tapi teruskan puasanya. Masya Allah. Iya. Teruskan puasanya. Ini menunjukkan ikhwatul Islam, orang ini ingin bernazar. Nazar ada syariatnya, betul. Dengan cara berpuasa, puasa juga ada syariatnya. Tapi caranya ya dengan cara apa? Bikin cara sendiri. Ya dia mau berpuasa di bawah terik matahari sambil berdiri dan tidak mau berteduh. Maka ya Rasulullah SAW mengingkarinya. Demikian kemudian dipraktikkan oleh para sahabat, akhi. Ya, ketika Ibnu Mas'ud melihat ada orang ya sedang rame-rame berzikir berjamaah. Ya, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Demikian pula Ibnu Battah dan Imam Al-Lalikai dengan beberapa jalan, dan hadis itu sahih. Ya, asar itu adalah asar yang sahih. Di mana ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, Ibnu Mas'ud melihat orang mereka itu sedang melingkar, sedang berzikir berjamaah, dipimpin oleh seorang sambil memegang kerikil, sambil berkata,
Kalau pemimpinnya berkata, ayo kita bertasbih 100 kali semuanya berbareng-bareng ya, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, alhamdulillah 100 kali, alhamdulillah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya. Waihakum ya umat Muhammad. Uddu sayyiatikum. Hitung saja kesalahan-kesalahan kalian itu. Saya jamin tidak akan pernah ya disia-siakan dari kalian. Waihakum, celaka kalian. Betapa cepatnya apa kebinasaan kalian itu. Akuntum muftatihu babil dhalalah. Apakah kalian ini hendak membuka pintu kesesatan atau kalian merasa lebih tertunjuki dari petunjuk Rasulullah? Lihat para sahabat masih hidup, kata beliau. Ya, bejananya belum pecah. Masih banyak kok para sahabat. Kenapa kalian tidak ikut para sahabat? Apa jawab mereka? Wahai Abu Abdurrahman, kami menginginkan kebaikan. Niat kami baik. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi ia tidak dapat gara-gara caranya yang salah. Lihat akhwal Islam. Zikir disyariatkan, cuman caranya bikin sendiri. Ternyata apa diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, apakah kalian hendak membuka pintu kesesatan? Apakah kalian ini lebih merasa tertunjuki dari petunjuk Rasulullah? Kenapa kalian tidak ikut ibadahnya, tata cara ibadahnya para sahabat, sementara para sahabat masih banyak hidup? Masya Allah. Sebuah praktek yang harus kita jadikan iktibar, ya pelajaran akal Islam. Bahwa suatu ibadah yang asalnya ada syariatnya, tapi kalau dilakukan dengan tata cara, atau dari salah satu dari 6 perkara tadi tidak sesuai dengan syariat, maka ia berubah menjadi sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin diibadahi dengan cara yang Allah ya ajarkan kepada Rasulullah. Bukan dengan cara bikin-bikin sendiri, akhi. Nah ini akhwal Islam. Ya. Seperti di zaman sekarang. Banyak orang ingin bersalawat. Masya Allah, salawat baik, bagus. Dianjurkan Rasulullah SAW sahih. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Cuman ternyata apa yang terjadi, bikin dengan cara apa? Membuat salawat-salawat sendiri yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu, tidak pula ya dicontohkan oleh para sahabat. Aneh, ya. Ada orang yang berkata la ilaha illallah, kan Masya Allah, ya. Mengucapkan la ilaha illallah itu adalah perbuatan baik, betul. Ya, Rasulullah bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Tapi kemudian apa dia bikin sendiri jumlahnya? Saya mau berzikir setiap harinya la ilaha illallah 1000 kali. Saya mempunyai keyakinan 1000 itu jumlah yang diridhai oleh Allah. Masya Allah. Mana dalilnya? Atau dengan cara muter-muter kepala? Atau dengan yang lainnya? Ya. Bersalaman ya akhi, baik sekali. Kata Rasulullah, tidaklah 2 orang yang bertemu kemudian bersalaman kecuali akan apa? Gugur dosa-dosanya, kata Rasulullah. Tapi kemudian ya dikhususkan salaman setelah sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah ya orang putar-putar pada salaman begitu. Kita katakan akhal Islam, ya betul salaman itu baik. Tapi ini kan untuk memperkuat tali ukhuwah Islamiyah. Betul sekali, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian ya dengan mempererat tali ukhuwah. Tapi mempererat tali ukhuwah itu harus sesuai dengan syariat, sehingga ukhuwahnya bukan di atas bid'ah, tapi ukhuwahnya harus di atas sunnah. Sebab akhwal Islam, mempererat tali ukhuwah di zaman Rasul itu sangat penting. Lebih-lebih banyak para sahabat yang baru hijrah, sehingga harus lebih diperkuat tali ukhuwahnya. Tapi ternyata tidak pernah ada ajarannya dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang 4, tidak pula para imam-imam setelahnya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih tidak pernah ditemukan adapun satu pendapat atau satupun pendapat ulama dari ulama-ulama yang terdahulu yang membolehkan atau mensyariatkan salaman setelah sholat. Ya, di kitab madhab mana disebutkan demikian? Baru diada-adakan di zaman sekarang.
dengan klaim katanya itu baik, dengan klaim katanya itu bagus, katanya salam itu menggugurkan dosa, katanya itu mempererat ya tali ukhuwah. Ya akhal Islam, alasan itu memang benar, namun masalahnya ya ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Apakah kita ini lebih alim, lebih tahu dari Rasulullah dan para sahabatnya dan dari para ulama setelahnya? Apakah kita lebih alim daripada imam yang 4 dan imam-imam setelahnya? Mengapa mereka tidak ada satupun nukilan dari mereka para ulama kita yang mulia, yang ilmunya sangat dalam, yang mereka hafal ratusan ribu hadis? Tidak pernah ada amalan seperti itu. Kemudian mereka tidak pernah menganggap itu baik karena tidak ada syariatnya. Tahu-tahu kita menganggap itu baik. Ya subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya mungkin Anda akan segera mengingkari perkataan saya ini. Aneh, kenapa ya ulama di zaman sekarang kok nggak ada ulama kiai-kiai yang dari Indonesia nggak ada yang mengingkari ya? Itu bukan sebuah hujah, bukan pula sebuah dalil. Ya karena ya permasalahannya dalil adalah Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para sahabat, yang diamalkan dan dipraktikkan oleh mereka. Kalau mereka ternyata diam, bisa jadi ya dikarenakan ketidaktahuan mereka atau menganggap baik sesuatu yang tidak baik dari syariat. Ya bukan yang kita bersuudzon kepada mereka, tapi kita berhusnudzon ya kepada mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan ya akhal Islam. Ya di kitab tentu kita bertanya dan secara kritis, di kitab fikih mana disebutkan ada salaman setelah salat berjamaah? Coba dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah, dari Imam Syafi'inya sendiri dalam ya, dari setelahnya dari murid-muridnya, kemudian dari generasi ke generasi Imam Nawawinya, kemudian setelahnya Imam Suyutinya, dan setelahnya lagi. Kemudian baru muncul salaman-salaman setelah salat berjamaah itu. Maka ini sesuatu yang aneh ya. Ikhwatul Islam. Nah ini akhal Islam. Maka dari itulah sudah kita ingatkan tadi bahwa yang namanya ibadah bukan hanya harus sesuai dari sisi asal pensyariatan, tapi juga dari sisi 6 keadaan tadi. Waktunya, jumlahnya, ya, demikian pula tempatnya, sifat tata caranya, demikian pula sebabnya dan jenisnya. Iya. Maka ini sebagai barometer akhi. Sebab kalau saya sebutkan satu persatu ya, hal-hal yang tidak cocok dengan salah satu 6 tadi di Indonesia ini terlalu banyak. Cukuplah Anda jadikan sebagai sebuah sandaran ya, kaidah tadi untuk menilai segala sesuatu yang ada terjadi di masyarakat kita ini. Ya, tidak bisa kita hanya berdalil dengan sebuah dalil yang umum tentang ya kebaikan salam-salaman atau kebaikan ya anjuran dari Rasulullah SAW untuk mengucapkan salawat, tapi kemudian ternyata tata caranya tidak sesuai dengan syariat. Tidak bisa. Ya, bersalawat ya harus sesuai dengan salawat yang diajarkan oleh Rasul. Bersalaman harus sesuai dengan waktu kapan dianjurkan salaman. Para Rasulullah SAW menganjurkan salaman itu ketika kita bertemu. Ya, kalau baru bertemu, ya seperti orang baru pulang dari safar, bepergian jauh, maka disyariatkan kita berpelukan. Itu yang dianjurkan Rasulullah. Adapun setelah sholat berjamaah, ya, maka pada waktu tidak disyariatkan kecuali ya kalau kita baru ketemu dengan orang dan baru ya kita ini baru bertemu, fulan dari kemana aja antum, kemudian kita bersalaman, itu diperbolehkan karena itu tidak ada ya keyakinan itu adalah sebagai sesuatu yang baik setelah sholat berjamaah. Nah ini ikhwatul Islam. Kemudian kita masuk kepada al-faslu tasi, fasal yang ke-9, yaitu hubungan bid'ah dengan hadis yang tidak sahih. Ketahuilah akhul Islam, hadis yang tidak sahih itu adalah yang diragukan apakah itu sabda Rasul atau bukan.
Dan ketidaksahihan hadis itu berderajat-derajat. Ada yang dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya berat, ada yang dhaifnya sangat berat, ada pula yang dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu dhaifnya ringan, dhaifnya berat, dhaifnya sangat berat, dhaifnya ya itu apa dusta atas nama Rasul? Ya tentunya kita harus belajar dulu ya ilmu hadis. Ya, terutama ilmu jarh wa ta'dil. Yaitu di dalam masalah kaidah-kaidah menilai seorang rawi itu dhaifnya bagaimana. Ya. Nah, pembagian tersebut harus kita ketahui. Sebab nanti kita akan bicarakan tentang masalah boleh tidak mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. InsyaAllah kita akan jelaskan nanti insyaAllah. Ikhwatul Islam, berkata Al-Hafidh Abu Khattab bin Dihyah dalam kitabnya Ma Ja'a fi Syahri Sya'ban, "Fatahaffadhu ibadallah min muftarin yarwi lakum hadithan yasuquhu fi ma'ridil khair. فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صح أنه كذب خرج عن المشروعية وكان مستعمله من خدم الشيطان لاستعماله حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله به من سلطان." Maka berhati-hatilah wahai para hamba Allah dari orang yang mengada-ngada dia meriwayatkan kepada kalian hadis yang ia bawakan ya untuk menunjukkan kepada sebuah kebaikan yang dia anggap itu baik. Padahal sebuah kebaikan itu haruslah berasal dari pensyariatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata itu dusta, maka keluar dari pensyariatan. Dan orang yang menggunakan hadis dusta itu termasuk para pembantu setan, kata beliau. Kenapa? Karena ia telah menggunakan suatu hadis ya dan berdusta atas nama Rasul, sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya sama sekali. Ya, lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam ya akhi. Dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf berkata, "Faman lam ya'khudhil ilma min kalamihim," barang siapa yang tidak mau mengambil ilmu dari perkataan mereka para ulama, "fatahu dzalikal khairu kulluhu," maka akan terluput kebaikan semuanya. "Ma'ama yaqa'u fi katsirin minal batil," dan disertai terjadinya kebanyakan kebatilan. Mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum, karena mengikuti ya orang-orang yang terakhir dari mereka, para ulama-ulama mutaakhirin yang ternyata tidak berdasarkan dalil yang sahih. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim. Nah, kemudian kata beliau, kata Al-Hafidh, ya orang yang ingin mengumpulkan ya perkataan-perkataan mereka, para sahabat, para tabi'in, butuh pula untuk ila ma'rifati sahihi min saqimihi, untuk mengetahui yaitu sahih atau dhaif. Dengan cara apa? Wa dzalika bi ma'rifatil jarhi wat ta'dili wal ilal. Yang demikian itu dengan mempelajari ilmu jarh wat ta'dil, demikian pula ilmu ilal dalam hadis. Ya. Faman lam ya'rif dzalik, siapa saja yang tidak mempunyai ilmu tentang itu, tentang ilmu jarh wat ta'dil, tidak pula tentang ilmu ilal, fahuwa ghairu wasiqin bima yanquluhu min dzalik, maka ia tidak bisa dipercaya terhadap apa yang ia nukil. Dia sendiri tidak dalam keadaan tidak meyakini itu sahih atau tidak. Bagaimana akan dipercaya? Akhirnya apa? Wa yaltabisu alaihi haqquhu bi batilihi, akan apa? Ya tersamar kepadanya yang hak dengan yang batil. Wala yathiqu bima indahu min dzalik, dan dia sendiri tidak akan meyakini dengan seyakin-yakinnya ya apakah dia itu benar atau salah. Banyak akhi, seperti sebuah buku ya, saya lupa ada buku itu judulnya. Dia membawakan perkataan-perkataan para sahabat
perkataan Abu Bakar, perkataan Ali dan yang lainnya yang mengatakan bahwa Allah itu katanya tidak boleh disebut Allah itu berada di tempat. Katanya Allah itu tidak bersemayam tidak boleh dikatakan di atas, tidak boleh tidak dikatakan ya Allah bersemayam di atas arash. Ya, saya yakin yang menukilnya sendiri tidak tahu itu sanadnya sahih atau dhaif. Lebih-lebih untuk mengetahui pula ya tentang ilmu jarh wa ta'dil dan ilal. Bagaimana akan dipercaya penukilannya? Lebih-lebih ia menukil dari kitab-kitab yang notabene di situ banyak sekali ya terdapat padanya asar-asar yang tidak sahih. Ikhwatal Islam. Kama yara man qalla ilmuhu bidzalika la yathiqu bima yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang sedikit ilmunya tentang hal itu, tentu ia pun tidak bisa dipercaya terhadap apa yang ia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula apa yang ia riwayatkan dari salafus salih, dijahlihi bisahihihi min saqimihi, karena ia tidak tahu alias bodoh ya terhadap yang sahih atau yang dhaifnya. Sehingga apa yang terjadi fahuwa li jahlihi yujawwiz an yakuna kulluhu batilan, karena ia bahkan ia dengan kebodohannya itu ya boleh saja, bisa saja dia yang menganggap semuanya batil atau semuanya benar. Kenapa? Karena ia tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang masalah hadis dhaif dan hubungannya dengan bid'ah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Karena masalah itu di Indonesia terutama sesuatu yang sifatnya menghantui atau merajalela di kalangan kaum muslimin. Banyak ya di antara kita tidak tahu ternyata yang selama kita amalkan ini berdasarkan hadis yang lemah atau palsu bahkan. Naam.